warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati ya. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kalau kalian sehat walafiat ya teman-teman ya. Hari ini saya mau olahraga ya teman-teman ya, tentunya di bawah sana ya. Ntar aku mau cerita sedikit, ada cerita. Ai, ni hao. Ni hao. 叶人小姐啊， Ha, 叶人小姐哈， boleh? 嫁过来的呀。 Yo. Ya, ntar aku mau ada sedikit cerita. Ya teman-teman ya. Kita harus hati-hati banget. Ya. Sebentar, aku fokus dulu. Sini ya. Aku lewat ini. Ntar dulu aku fokus itu dulu ya teman-teman ya. Aku fokus tangga dulu, nanti aku gelundung pala gedebuk. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah bisa ketemu kalian semuanya ya hari ini ya teman-teman ya. Hari ini saya ada sedikit cerita ya teman-teman ya. Mungkin cerita ini ya buat perhatian kita semua ya, supaya kita kerja itu dalam hati-hati ya. Kita kerja lebih hati-hati lagi ya. Kenapa saya bilang kita kerja harus hati-hati lagi? Karena kemarin ya, untuk Mbak TKW yang ada di Taiwan sini ya, kemarin ada kejadian. Kalau di Taiwan ada kejadian soal apapun ya, menyangkut masalah TKW pasti dimasukin ke dalam warta berita ya teman-teman ya. Sama ya, warta berita tentunya berita tentang sekitar TKW ya teman-teman. Sekitar TKW sini ada sedikit cerita, nanti aku akan cerita ya. Setelah sampai situ nanti aku akan cerita. Ini info banget, penting banget buat kita semuanya ya teman-teman ya. Info penting banget buat kita semuanya. Karena kemarin ya teman-teman ya, kemarin ada seorang TKW ya, asal Indonesia juga ya. Dia jaga nenek ya temen, jaga nenek ya. Saya sih nggak maido ya, namanya jaga nenek itu super kesel banget pokoknya ya, super kesel banget. Apalagi yang dijaga itu neneknya ngeyel kayak seperti nenekku itu ya. Kita harus kasar sama dia ya, bukan berarti kasar kita harus mukul atau kasar harus gimana ya teman-teman. Dalam arti sini saya bilang kasar, kita itu harus berani ngomong dan harus berani bentak ke dia. Begitu ya teman-teman, biar dua-duanya itu selamat dan biar dua-duanya itu enak gitu ya. Kemarin ada mbak-mbak TKW yang berasal dari Indonesia jaga neneknya ya. Dia tengah malam neneknya itu kencing ya. Ini cerita saya tak lihat berita tadi ya. Neneknya itu kencing ya. Neneknya itu kencing neneknya itu mau kencing, terus neneknya itu panggil-panggil ya, panggil-panggil sama Mbak TKW ini. Mbak TKW ini nggak dengar, mungkin kan namanya orang kerja capek ya, namanya kecapean, mungkin ya nggak dengar ya. Begitu saya juga kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya dengar ya, kuping saya dengar. Kalau nenek saya ngapain sedikit, saya itu langsung tanggap, langsung dengar ya. Ini tadi beritanya itu tadi saya lihat beritanya ya.
neneknya itu panggil-panggil dia lebih dari 5 menit ya, tapi mbak-mbak TKW ini nggak bangun ya, nggak nolong neneknya ini kencing ya. Terus neneknya itu berusaha bangun sendiri teman-teman ya, neneknya itu berusaha bangun sendiri, lalu neneknya itu jatuh ya. Neneknya itu jatuh, di situ kan ada CCTV ya, di rumah itu ada CCTV-nya. Jadi dilihat dari CCTV itu ya, nggak tahu namanya yang salah yang mana, saya juga nggak ngerti ya teman-teman ya. Dilihat dari CCTV di situ ya teman-teman ya, itu saya lihat neneknya itu jatuh teman-teman ya. Neneknya itu jatuh, terus kepalanya itu kepentok tempat tidur begitu ya tadi ya. Neneknya itu kepentok tempat tidur, terus neneknya itu tahu bunyi mak gedebuk kayak gitu. Mbaknya ini terbangun dalam tidurnya ya, terbangun dalam tidurnya, lalu mbaknya ini bangunin sama neneknya itu ya, cuman dibangunin saja ya, dibangunin saja, nggak langsung diangkat ke kamar ke tempat tidur itu enggak ya, sama mbaknya itu cuman diangkat di kamar mandi, dibangunin saja. Bahkan neneknya itu masih duduk di lantai ya teman-teman, nggak langsung diangkat ke atas tempat tidur gitu ya, langsung didudukin di lantai. Terus mbaknya itu sempat kencing ya ke kamar mandi, mbaknya itu kencing ke kamar mandi ya teman-teman ya, mbaknya itu kencing ke kamar mandi sana. Terus langsung habis dari kamar mandi itu mbaknya itu langsung naikin neneknya nih langsung bangunin neneknya ya, bangunin neneknya, diangkat ke tempat tidur ya, diangkat ke tempat tidur. Terus anaknya itu nanya ya, nenek sudah bangun belum? Kata mbaknya itu belum. Nggak taunya maknya itu, neneknya itu dari semalam itu nggak sadar diri ya, nggak sadar diri, bahkan tergolong pingsan ya teman-teman ya. Neneknya ini pingsan, jadi sampai nggak sadar diri, sampai neneknya ini biru ya, warnanya sampai biru pucat kayak gitu ya. Terus anaknya itu kaget ya, kenapa ini makku katanya. Kata mbaknya itu, mbaknya nggak ngeh kalau neneknya itu pingsan atau neneknya itu jatuh begitu teman-teman ya. Jadi mbaknya ini juga nggak ngerti ya, nggak bangun. Terus dibangunin sama anaknya ya, sama anaknya bilang, kenapa makku kok kayak gini katanya, semalam jatuh katanya. Habis jatuh terus langsung itu bangun, saya tidurin lagi di situ. Nggak taunya terus langsung anaknya itu panggil panggil 955 ya, panggil itu ya. Pokoknya intinya panggil ambulan di situ ya. Panggil ambulan, anaknya itu bilang katanya, makku itu jatuh dari semalam tapi nggak terkontrol kayak gitu ya. Terus anaknya itu panggil 199 ya, langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata nyampe rumah sakit itu dokternya bilang maknya ini pendarahan di otak ya, tapi sudah terlambat. Akhirnya si nenek ini meninggal teman-teman ya, akhirnya si nenek ini meninggal begitu ya. Setelah nenek ini meninggal, kan meninggalnya di rumah sakit, tentunya mbaknya ini ya mungkin ketakutan ya, saya juga ketakutan kayak gitu ya. Terus mbaknya ini dituntut ya, didenda sebesar 10.000 ya, sebesar 10.000. Mungkin majikannya juga masih baik ya, didenda sebesar 10.000. Terus dipulangin ke agen ya, dipulangin ke agen begitu ya. Mungkin ini juga ada perlindungan dari majikannya juga ya, dari majikannya juga baik ya. Mbaknya nggak ditahan, tapi disuruh ke agen, terus didenda 10.000 ya. Terus itu buat perhatian buat kita semuanya, untuk mbak-mbaknya semua TKW itu, buat biar kita itu super hati-hati gitu ya, jaga orang tua ya. Jangan sampai kita itu terlena ya, dalam hal terlena ya, kalau emang kerjanya kita malam itu bangun ya kita harus bangun begitu ya.
jangan neneknya itu suruh bangun sendiri. Makanya saya sering marah-marah ya sama neneknya, bukan karena saya itu benci sama neneknya, tapi betapa besarnya, betapa tanggung jawabnya saya itu menjaga seorang nenek ya, begitu. Kalau neneknya itu gerak sedikit, emang saya itu marah-marah teman-teman ya. Emang saya itu marah-marah, karena saya marah itu saya itu tanggung jawab. Bukannya saya marah itu marah terus jengkel begitu, enggak. Karena saya itu tanggung jawab. Seandainya enggak ada orang kayak gini ya, saya tinggal ngevlog kayak gini, saya bilang, kamu jangan gerak, kamu di sini saja. Begitu ya. Kamu di sini saja, jangan gerak, aku mau ke sini. Dia bilang iya. Begitu berarti kan dia udah ngerti, udah paham begitu ya. Tapi namanya orang tua itu kan kadang bandel ya teman-teman. Namanya orang tua itu kan bandel. Jadi nggak ngerti omongan kita begitu. Ya kita harus ngerti gitu ya. Jangan sampai nenek kita udah kayak gitu, terus kitanya juga cuek. Nggak bisa begitu ya. Makanya dari dulu saya jaga orang tua itu super cerewet ya. Super cerewet. Bukannya super cerewet karena saya galak, tapi saya merasa saya cerewet itu cerewet saya tanggung jawab ya teman-teman ya. Ini langitnya juga biru banget ya. Cerewet saya itu dalam arti saya itu tanggung jawab. Kalau seandainya yang saya jaga ini kayak gitu ya, yang saya jaga itu sampai jatuh kayak gitu, kan saya yang kena omelan ya. Kan saya yang kena omelan, dan saya ya harus hati-hati. Mending kalau saya nggak didenda ya. Kalau neneknya jatuh aku nggak didenda, apa nggak dikasih sanksi, nggak dikasih apa mah enak. Ini udah jaga, udah kelelahan, kita dikasih sanksi ya, kita udah dikasih sanksi lagi, terus kita masih diomelin sama majikan, masih diomelin sama polisi. Aduh, kalau saya ya udah takut ya teman-teman ya. Kalau saya sudah takut banget kayak gitu. Makanya setiap saya ngomong, setiap saya mau kemana, pasti ntar dulu aku bingung. Setiap saya mau kemana, pasti saya itu selalu ngomong dan ngomong sama yang saya jaga gitu ya. Supaya dia itu hati-hati, saya mau kemana gitu, nggak lama begitu ya. Jadi ini yang kena orang satu, tapi yang seluruh TKW para majikan itu keituin ke kita semuanya ya, untuk semua mbak-mbaknya yang kerja itu ya semua kena ya. Pokoknya semua orang Indonesia itu kena ya. Semua orang Indonesia itu kena getahnya begitu. Jadi saya himbau untuk mbak-mbaknya semuanya, kalau jaga nenek yang masih bisa jalan dan neneknya ngeyel, mending kalian marahin saja ya teman-teman ya. Jangan sampai udah kejadian kayak gini baru kalian ngeh ya teman-teman ya. Ya selain itu, selain menjaga neneknya dengan baik ya, kita harus hati-hati juga. Kita nggak boleh jaga orang tua itu cuek begitu ya teman-teman ya. Nggak boleh jaga orang tua itu kita cuek ya. Walaupun kita galak ya, kita galak cuman galak dalam arti kita galak mulutnya saja begitu ya. Tapi jangan sampai kalian itu tangannya ikut galak begitu, nggak boleh begitu ya teman-teman ya. Kalau kita galak boleh, dalam arti kita itu galak, kita ya kalau dia nggak bener ya, seumpama membahayakan dia ya kita harus bentak saja gitu ya. Nggak usah kalian itu takut-takut begitu ya teman-teman ya. Kalau kalian takut, terus neneknya yang dijaga itu rese, ngeyel begitu, akibatnya ke kita semuanya teman-teman ya. Akibatnya itu ke kita semuanya. Jadi saya himbau untuk mbak-mbaknya ya, TKW semuanya, ingat pesan saya ya. Jangan sampai kalian itu terlena, dan jangan sampai kalian itu meninggalkan pasien kalau pasiennya itu keradakan ya. Pasiennya itu keradakan dan sering ngeyel, itu kalian bisa ini ya teman-teman ya, bisa tegur ya. Apalagi terus kalian itu ngomong sama majikannya kalau neneknya itu begini begitu. Kalau diomongin susah, ngomong saja sama majikannya begitu ya. Jangan segan-segan. Kalau saya juga begitu teman-teman ya. Intinya saya itu kalau seumpama yang saya jaga itu ngeyel ya, yang saya jaga itu ngeyel, itu pasti saya
ngomong sama bosku. Ya, saya ngomong apa adanya. Nenek itu kayak gini, kalau malam begini begitu. Jadinya dia itu ngerti dan paham begitu ya teman-teman ya. Jadi ngerti dan paham begitu. Jangan sampai kita itu jadi udah salah terus tambah salah lagi begitu ya teman-teman ya. Akhirnya kayak gini, kalau sudah masuk TV, begini, itu semua itu heboh teman-teman ya. Kalau sudah masuk TV kayak gini tuh heboh semua ya. Semua majikan itu kalau udah ada berita orang Indonesia ada kesalahan sedikit gitu langsung heboh semuanya. Ya nggak semua orang Indonesia itu kerjanya nggak bener teman-teman ya. Nggak semua orang Indonesia itu kerjanya nggak bener begitu. Ya pasti kan gebiah uyah begitu ya teman-teman ya. Kalau orang bilang digebiah uyah begitu ya. Maksudnya digebiah uyah itu ya nggak mandang gimana ya, tetap kayak gitu. Intinya itu ya orangnya nggak hati-hati begitu ya teman-teman ya. Tadi saya bilang ada kayak gitu, terus tadi majikan saya kebenaran kan kesini ya, bilang, "Tati, kamu jaga nenek, bener kamu itu galak kayak gitu, kalau neneknya begini begitu kamu itu tegur itu bener, soalnya kalau ada apa-apa mungkin kamu yang aku marahin." Ya iyalah kata saya. Makanya kalau aku ngomel itu jangan diambil segi negatifnya gitu ya. Kalau saya ngomel itu dalam arti saya itu bener gitu ya. Saya itu nggak mau yang saya jaga itu jatuh, apa yang saya jaga itu maksudnya yang saya jaga itu maksudnya kemana-mana terus saya cuek, nggak bisa begitu ya teman-teman ya. Intinya hari ini semoga ya mbaknya yang neneknya semalam neneknya meninggal ya, semoga urusannya cepat kelar ya. Itu buat perhatian dan buat cambuk kita semua. Makanya kita jaga nenek kakek itu harus hati-hati. Dan satu lagi, kalau kalian menggunakan media sosial ya jangan pas mandiin nenek kalian apa mandiin siapa gitu ya, mandiin siapa yang kalian jaga itu kalian video, itu kan privasi ya teman-teman. Kalian harus ngerti ya, jangan sampai satu orang yang membuat kesalahan tapi semua TKW kena semua begitu ya teman-teman. Kalian itu boleh mau tiktokan, mau ngapain itu boleh, nggak ada orang larang ya, selagi majikan kalian itu memperbolehkan kalian pakai HP atau majikan kalian itu memperbolehkan kalian itu bebas HP, nggak apa-apa, nggak masalah ya teman-teman. Tapi ya kalian harus jaga juga masalah jaga neneknya begitu ya. Jangan sampai kalian tinggal kemana-mana terus neneknya jalan-jalan sendiri terus akhirnya jatuh begitu ya teman-teman ya. Makanya saya ingatkan lagi, saya bilangin ya jangan sampai begitu ya. Namanya jaga orang itu kita itu harus tanggung jawab ya teman-teman ya, harus tanggung jawab. Bukannya kita itu cuek sama pasien kita, tapi kita itu tanggung jawab ya. Tentunya kita jaga orang tua itu tanggung jawabnya besar ya teman-teman ya. Tanggung jawabnya itu sangat besar. Ya di sini banyak orang, ramai banget ya teman-teman ya. Hari ini kan nggak hujan, jadi ramai banget orang di belakang saya. Gitu. Jadi saya cuman cerita begitu ya teman-teman ya. Jangan sampai kita jaga lalai ya. Kelalaian orang itu membuat kita fatal ya teman-teman ya. Makanya saya bilang kalian hati-hati dalam jaga orang tua. Jangan sampai kalian itu kalian itu terlena gitu ya. Udah saya sering bilang kalau jaga orang tua emang apalagi orang tuanya itu yang dijaga seperti nenekku kayak gitu ya, masih kuat ngomong, masih kuat bicara, dan masih kuat komplain ya teman-teman. Kita harus hati-hati yang jaga orang kayak gitu ya, jangan sampai kita nanti disalahin begitu. Makanya kalau saya jaga nenekku itu
Aku itu kasar teman-teman ya, dalam arti kasar. Kalau saya itu mulut emang kasar ya teman-teman ya, mulut saya kasar, ngomongnya itu keras ya. Tapi saya nggak pernah mukul, nggak pernah nyubit, nggak pernah ngapain gitu, aku nggak teman-teman ya. Jujur aku emang saya itu galak orangnya, tapi saya nggak pernah melakukan hal yang melanggar hukum gitu ya teman-teman ya. Makanya itu buat peringatan untuk mbak-mbaknya semuanya ya, jangan sampai kalian melakukan hal yang fatal ya seperti itu ya. Kalau masih ketolong nggak apa-apa ya teman-teman ya, kalau masih ketolong itu nggak apa-apa lah. Ini sudah meninggal teman-teman ya, dibawa ke rumah sakit itu udah biru gitu ya, udah biru ya, masih ada nafasnya tapi udah lemes, sudah biru kayak gitu. Sedangkan mbaknya yang TKW itu nggak ngeh gitu ya, habis jatuh nggak diperiksa, nggak diapain, maksudnya diperiksa ya kepalanya itu keluar darah apa enggak, terus ada benjolan, ada luka apa enggak ya. Mungkin orang ngantuk ya, saya sendiri juga menyadari ya kalau orang ngantuk ya begitu, saya pun merasakan begitu ya. Apalagi saya setiap malam itu saya nggak pernah tidur teman-teman ya, saya tiap malam itu nggak pernah tidur begitu ya, karena ya itu kalau malam itu berak kencing kayak gitu teman-teman. Makanya ya kalau saya lagi keluar kayak gini, saya wanti-wanti banget, saya bilang jangan kalian bergerak, jangan kalian buka kulkas, jangan kalian ini. Oh banyak banget pesen saya teman-teman ya, kalau saya mau kayak gini, mau pergi kayak gini, mau nyoting kayak gini, nyoting lapangan itu pasti saya ada pesan sama nenek ya, jangan sampai begini begitu kayak gitu lah. Nanti kalau sudah ketahuan begitu kan kitanya yang dimarahin, kitanya yang disalahin, nggak mungkin neneknya yang disalahin kan teman-teman. Nggak mungkin neneknya langsung disalahin, oh makku itu begini, enggak, yang disalahin pasti kita teman-teman ya. Jadi untuk mbak-mbaknya TKW, jaga nenek, jaga kakek, lebih diperhatikan lagi, lebih serius lagi ya, karena ini bukan masalah kecil ya. Yang melakukan orang satu, tapi yang kena itu orang satu Indonesia ya teman-teman ya. Yang melakukan orang satu, tapi yang kena itu satu Indonesia, kena semua teman-teman ya. Makanya mari kita saling jaga, mari kita saling komunikasi, jangan sampai ada satu orang yang melakukan kesalahan kita kena semua ya. Pasti orang itu, para majikan-majikan itu semua itu nyalain TKW ya, semua itu para majikan-majikan tuh nyalain kita yang jaga. Oh yang jaga begini. Padahal enggak begitu, padahal yang dijaga itu ngeyel teman-teman ya. Saya ngalamin sendiri, yang dijaga itu ngeyel, bukannya kita yang ngeyel, tapi yang dijaga itu ngeyel begitu ya teman-teman ya. Jadi lebih hati-hati lagi ya, lebih serius lagi menangani pasien kalian, jangan sampai kalian terlena, nanti pasien kalian jatuh atau pasien kalian gimana ya. Kalau saya pas mandiin nenekku ya, pas saya mandiin pun saya tuh banyak mulut teman-teman ya. Kata saya jangan gerak, apalagi kalau nenekku itu kalau dimandiin nggak mau pakai maksudnya yang buat dudukan itu nggak mau ya, dia duduknya di WC begitu teman-teman ya. Jadi kita harus banyak mulut lah, kita harus banyak ngomong ya ke nenek-nenek itu ya, karena kalau kita nggak jaga dia ya kita yang kena begitu ya, akibatnya kita juga yang kena gitu ya teman-teman ya. Itulah sharingan dari saya ya, tadi saya ngelihat TV adanya juga begitu ya teman-teman. Ini anginnya gede banget. Tadi saya melihat berita di TV itu begitu, makanya saya sharing ke teman-teman semuanya. Lebih hati-hati lagi kalau jaga pasien, lebih hati-hati lagi kalau jaga nenek kakek ya. Terutama upayakan kesehatan dan keselamatan dulu ya teman-teman ya. Kiranya kakeknya jatuh, neneknya jatuh ya langsung ngomong ke majikan, biar gimana pun walau ada luka nggak ada luka, namanya jaga orang tua ya kita harus laporan ya.
oh semalam neneknya jatuh begini begitu ya, nanti kan langsung dibawa ke rumah sakit, langsung di rongsen ya, langsung di scan apa-apa. Lah ini mbaknya nggak ngomong juga, terus langsung tidur ya, langsung ditidurin, nggak dicek neneknya tadi jatuh itu apanya yang luka, apanya yang keluar darah, apanya yang kena, dianya nggak tahu ya teman-teman ya. Begitu, dianya nggak tahu, tahu-tahu pagi-pagi mau majikannya ngecek kok neneknya belum bangun kayak gitu, nggak taunya neneknya udah tergeletak lemas ya teman-teman ya, udah tergeletak lemas, terus apa, udah nggak berdaya gitu pokoknya ya teman-teman ya, udah nggak berdaya begitu. Makanya saya juga ninggal nenekku ini ya, saya wanti-wanti banget ya, saya juga butuh video, saya juga butuh ngupload video gitu. Walaupun saya berapa menit gitu ya, saya tetap aku ngomong ke neneknya, jangan sampai kalian itu pergi-pergi, jangan sampai kalian jalan-jalan, nanti kalian jatuh, nah nggak ada saya, nanti kamu keluar darah terus kalian meninggal gimana, aku bilang gitu tadi ya. Makanya itu buat perhatian, itu buat cambuk kita semuanya ya. Benar kita itu di sini itu ya butuh uang ya, mencarikan uang buat keluarga, tapi kita kerja juga harus hati-hati ya, apalagi jaga orang tua kayak gitu, kita harus super hati-hati ya teman-teman ya, begitu. Kita jaga orang tua gitu harus super hati-hati, nggak boleh cuek. Bener kalau ada kesalahan yang melanggar kesalahan adalah orang kita ya, sebangsa kita, pasti dimasuk TV begitu ya teman-teman ya. Karena di sini tuh negerinya itu negeri disiplin ya teman-teman ya, negerinya itu disiplin. Siapa yang berbuat salah ya harus menghadapi hukum kayak gitu ya. Nggak ada hukum di sini itu dibayar dengan uang gitu, nggak ada ya teman-teman ya. Kalau dia dihukum ya harus jalanin hukuman itu begitu ya. Nggak ada hukuman langsung ditukar dengan uang, itu nggak ada di sini ya. Siapapun yang kena hukuman, siapapun yang melanggar hukum akan menjalani hukuman ya, nggak ada ditukar-tukar duit ya teman-teman ya. Jadi saya ingatkan lagi buat mbak-mbaknya, untuk mbak-mbak TKW lebih hati-hati lagi dengan kejadian ini ya teman-teman, jangan sampai terulang lagi ya. Satu orang yang melakukan, satu orang yang berbuat, kita semua TKW seluruh Indonesia kena semua ya teman-teman. Satu orang yang berbuat, satu Indonesia yang kena semua ya teman-teman ya. Saya minta bantuannya ya, kita kerja hati-hati, apalagi kita kerja di negeri orang ya teman-teman ya, kita harus hati-hati. Ini ya di bawah saya rerumputan hijau ya teman-teman ya. Tadi saya habis dari sana ya, habis dari sana. Itu yang kuning kena panas ya teman-teman ya, begitu nih ya. Jadi saya pesan buat teman-temanku semuanya, kalian jaga orang tua ya harus hati-hati, jangan sampai pasien kalian itu lari sendiri atau pasien kalian itu berbahaya ya teman-teman ya. Begitu, itulah pesan saya ya. Saya cuma bisa mengingatkan dan mengingatkan saja ya teman-teman ya. Namanya kita sama-sama Indonesia kan, kita sama-sama merasakan, apalagi kita sama-sama di sini mencari duit ya teman-teman, mencari duit ya. Bahkan kita itu penting banget ya teman-teman ya, maksudnya kita itu kan sebagai tulang punggung keluarga ya teman-teman ya. Jadi saya sangat menyayangkan ya
Itu adalah keteledoran kita ya teman-teman ya. Keteledoran kita, cara kerja kita teledor. Ya begitu. Jangan sampai terulang lagi keteledoran kita. Walaupun yang melakukan orang satu, tapi semua Indonesia itu kena semua. Ya teman-teman ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.